Suara azan subuh belum lagi menggema, namun seorang pria yang wajahnya tampak kaku dan hatinya dipenuhi bara fanatisme menyelinap ke masjid. Tangannya menggenggam pedang yang telah dilumuri racun paling mematikan. Ia tak sedang menuju tempat ibadah untuk bersujud. Ia datang untuk membunuh. Korbannya bukan orang sembarangan. Dialah Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW, sahabat yang mulia dan pemilik gelar pintunya ilmu. Inilah awal dari akhir, ketika kesalehan berubah menjadi kekerasan, ketika paham berubah menjadi pedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali menonton di channel Ibnu Mansur. Khawarij bukan sekedar sekte dalam sejarah Islam. Mereka adalah gambaran ekstrim dari krisis spiritual dan politik. Muncul pada abad pertama Hijriah pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia Islam terpecah akibat konflik kekuasaan dan tafsir terhadap kebenaran. Bermula dari fitnah kubroh, sebuah konflik besar antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam perang Siffin, ketika kedua pihak sepakat untuk mengangkat juru damai melalui tahkim atau arbitrase. Sekelompok pendukung Ali justru menganggap keputusan itu sebagai bentuk kekufuran. Mereka meneriakkan kalimat la hukmu illallah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Inilah momen lahirnya Khawarij. Mereka keluar dari barisan Ali dan membentuk kelompok tersendiri mengatasnamakan kemurnian Islam, namun menolak realitas politik yang kompleks. Mereka menjadi kelompok pertama yang mengkafirkan sesama muslim karena perbedaan politik dan pemahaman agama. Khawarij adalah contoh tragis bagaimana agama bisa disalahgunakan. Mereka dikenal sebagai kaum ahli ibadah, puasa siang hari, qiyamul lail di malam hari. Lisannya dipenuhi bacaan Quran, namun hati mereka keras, tertutup dari kasih sayang dan toleransi yang diajarkan Nabi. Imam Ali pernah berkata, kata-kata mereka indah, tapi kenyataannya buruk. Mereka membaca Al-Quran, tapi maknanya tidak melewati tenggorokan mereka. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Ia dikenal sebagai hafidz Quran, ahli ibadah, namun juga anggota Khawarij paling ekstrim. Bagi Ibnu Muljam, Ali bin Abi Thalib adalah simbol dari penyimpangan politik dan agama karena menerima tahkim. Di balik aksinya ada juga motif personal. Ibnu Muljam terpikat dengan seorang wanita bernama Kutam, yang ayah dan saudaranya tewas dalam perang melawan pasukan Ali. Kutam mengajukan syarat untuk menikah, yaitu darah Ali bin Abi Thalib, atau syaratnya membunuh Ali bin Abi Thalib. Maka dengan pedang beracun, Ibnu Muljam berangkat di pagi buta. Saat Ali bersiap memimpin sholat subuh, pedang itu menghantam kepala beliau. Darah suci mengalir dan dunia Islam menangis. Ali bin Abi Thalib tidak hanya seorang khalifah, ia adalah penjaga ilmu, pelindung keadilan, dan simbol keberanian. Sejak kecil hidup dalam didikan Nabi, Ali adalah sosok yang tidak pernah menjauh dari kebenaran, bahkan ketika itu menyakitkan. Kematian Ali bukan sekedar tragedi politik, ia adalah puncak dari bagaimana kesalahpahaman agama bisa membunuh orang-orang terbaik. Rasulullah pernah bersabda, "Aku adalah kotanya ilmu, kota ilmu, dan Ali adalah pintunya." Ketika Ali syahid, kota itu seperti kehilangan gerbangnya. Khawarij mungkin sudah lama hilang sebagai kelompok formal, tapi cara berpikir mereka masih hidup. Ekstremisme, takfiri, dan kekerasan atas nama agama, kita melihatnya di banyak tempat, dari kelompok radikal bersenjata hingga ujaran kebencian di media sosial. Penting bagi kita untuk belajar dari sejarah bahwa kesalehan tidak cukup jika tidak diiringi dengan pemahaman bahwa cinta dan hikmah harus menjadi ruh dari keberagamaan.
bahwa kita harus berhati-hati dari cara berpikir paling benar sendiri, karena bisa jadi seperti Ibnu Muljam, seseorang merasa sedang membela Allah padahal sedang melawannya. Di Masjid Kufah, darah suci Ali masih membekas dalam sejarah. Seorang imam, seorang sahabat, seorang kekasih Nabi dibunuh oleh tangan yang mengaku membela Islam. Inilah pelajaran abadi bagi kita, bahwa agama bukan hanya soal hukum, tapi juga cinta. Bukan hanya ketaatan, tetapi juga kasih sayang. Semoga kita dijauhkan dari pemahaman yang sesat dan diberi kekuatan untuk mencintai Islam sebagaimana dicontohkan Nabi dan para pewarisnya. Sebagai penutup, ya, saya akan mengutip perkataan Ali, yaitu orang yang paling aku takuti adalah orang yang salah dalam memahami agama tapi bersikeras menyebarkannya. Saya Ibnu Mansur, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.